Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apakah yang sedang kita buat? Apakah kalian tahu apa yang sedang dilakukan oleh ibu-ibu pada video di atas? Yaps, benar. Itu adalah kerupuk amplang. Nah, saat ini kita mencoba untuk mengunjungi salah satu kelompok pengolah dan pemasar di Desa Sungai Nyamuk, tepatnya di Kecamatan Sebatik Timur. Nah, di kelompok ini itu ada salah satu pengurus atau sekaligus anggota dari kelompok pasar Puspa Bahari. Dia memiliki produk berupa amplang yang terbuat dari bahan dasar ikan tenggiri. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat proses pembuatan amplang ikan tenggiri dari Ibu Mulyati. Oke teman-teman, mari simak proses pembuatannya. Assalamualaikum, nama saya Mulyati dari Puspa Bahari yang beralamat di Jalan Bayangkara RT 8 Sungai Nyamuk. Baiklah, saya akan membuat kerupuk amplang yang dibuat dari ikan tenggiri. Adalah tepung tapioka, gula pasir, soda kue, minyak goreng, telur, masako, dan ikan tenggiri. Oke, pada tahap ini kita akan membuat yang pertama, kita pecahkan telur ayam sebanyak 2 butir ke dalam wadah yang terbuat dari stainless ini. Setelah itu kita campurkan dengan gula pasir. Setelah itu kita akan aduk hingga merata. Jadi hingga telur dan putihnya juga dan gulanya merata dalam satu adukan. Di sini kita harus mengaduk sampai kedua bahan tersebut tercampur rata. Kemudian kita tambahkan soda sebanyak 1 gram. Setelah itu kita aduk lagi sampai merata, sampai sodanya tercampur rata dengan adonan telur dan gula. Nah, setelah adonannya mengembang, kemudian kita akan menambahkan masako. Nah, karena kemasan masako ini sebanyak 8,5 gram, jadi kita gunakan sebanyak 20 gram. Jadi kurang lebih 2 bungkus ditambah dengan setengah bungkus dari kemasan masako itu sendiri. Kemudian setelah semua bahan kita campurkan, kemudian kita aduk hingga semua bahan tercampur rata dalam satu adonan, atau hingga semua adonan menjadi kembang. Nah, setelah semua selesai kita campur dan sudah adonan mengembang, kemudian kita akan menambahkan daging ikan tenggiri yang tadi kita timbang itu sebanyak 250 gram. Jadi kita masukkan ke dalam adonan yang tadi kita campur dengan bahan-bahan, kemudian kita aduk hingga daging dan adonan bumbu-bumbu tadi atau bahan yang tadi itu tercampur rata. Nah, untuk proses pengadukan ini kita aduknya secara perlahan agar si daging ikan ini tercampur rata dengan bahan-bahan yang kita campurkan tadi. Nah, seperti pada video ini teman-teman bisa melihat kita aduk secara perlahan. Nah, apabila nantinya si daging ikan sudah tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan tepung tapioka sebanyak 500 gram yang kita timbang tadi. Namun di sini kita mencampurnya harus secara perlahan. Jadi kita gunakan sedikit-sedikit terlebih dahulu untuk melarutkan si daging ikan tadi. Jadi apabila dagingnya sudah menutupi seluruh permukaan tepung, kemudian kita tambahkan lagi tepung tersebut ke dalam adonan daging ikan. Nah, seperti ini kita tambahkan sampai betul-betul adonan nanti akan menjadi kalis. Apabila adonannya masih basah atau belum bisa dibentuk, kita akan terus menambahkan tepung tapiokanya secara perlahan hingga nanti adonan betul-betul bisa dibentuk dengan menggunakan tangan. Ya, karena kalau sudah agak tercampur dengan rata, untuk diaduk dengan menggunakan sendok itu sudah agak keras. Jadi harus diaduk dengan menggunakan tangan biar lebih adonan menjadi lebih kalis. Seperti ini. Apabila adonannya masih melengket di tangan, itu tandanya masih perlu ditambahkan tepung lagi sampai benar-benar si adonan ini sudah tidak melengket pada tangan. Jadi kita terus mengadon hingga adonan tersebut menjadi kalis. Nah, apabila adonan sudah cukup kalis dan sudah terasa tidak melengket lagi di tangan, kemudian adonan akan kita bentuk sesuai dengan ukuran.
Nah, di sini adonan akan kita buat secara memanjang dengan cara digulir-gulirkan dengan tepung, kemudian kita ulir secara memanjang. Nah, setelah memanjang itu nanti kemudian akan kita potong dengan menggunakan gunting. Nah, setelah kita selesai membentuknya manjang-manjang seperti itu, kemudian kita potong adonan menjadi bentuk kecil-kecil yang sesuai dengan ukurannya, karena bentuk yang kecil ini apabila digoreng nanti akan mengembang. Nah, jadi setelah kita bentuk secara memanjang seperti ini, kemudian si adonan tersebut akan kita potong secara sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah semua adonan kita bentuk dan kemudian kita gunting sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, setelah itu kita terlebih dahulu memanaskan minyak, biar sambil menghabiskan produk yang kita gunting ini minyaknya akan panas, biar memakan waktu yang lebih efisien dalam melakukan proses pengolahan kerupuk amplang ikan tenggiri ini. Setelah minyak goreng yang kita panaskan tadi sudah mencapai suhu yang maksimal, kemudian kita masukkan adonan amplang yang telah kita potong tadi ke dalam minyak yang panas ini. Nah, dalam memasukkannya ini harus kita perhatikan dalam hal proses penggorengannya, karena sifatnya amplang ini itu memakan waktu yang cukup lama ketika digoreng, dan harus selalu diaduk agar proses panas yang dihasilkan dari minyak itu merata, sehingga amplangnya juga bisa masaknya secara merata. Nah, di sini kita lihat itu pada saat dimasukkan ke dalam minyak, si amplang ini harus terus diaduk. Kenapa? Karena kalau dia tidak diaduk, takutnya nanti ada sebagian yang tidak masak sampai ke dalamnya. Nah, di video ini teman-teman bisa lihat itu amplang sudah mulai mengembang. Nah, yang perlu diperhatikan juga dalam hal proses penggorengan amplang ini yaitu adalah api. Jadi apinya harus selalu kecil. Kenapa? Karena kalau apinya besar takutnya nanti amplang sudah mulai berubah warna namun isi di dalamnya itu belum matang atau kopong. Jadi api di sini betul-betul harus diperhatikan. Jadi dia tidak boleh terlalu panas dan juga tidak boleh terlalu kecil. Karena jadi dia harus sedang-sedang panasnya agar panas yang dihasilkan itu merata. Jadi kenapa amplang ini ketika digoreng itu memakan waktu yang lama, karena si panas ini harus merata pada semua gorengan amplang. Nah, seperti yang kita lihat, apabila ada bagian amplang yang tidak terkena minyak, dia akan kempes. Nah, itu adalah yang gembung-gembung itu adalah amplang yang terkena panas minyak sehingga dia mengembang. Jadi apabila dia tidak terkena oleh minyak, dia akan kempes. Oleh karena itu, si amplang ini ketika digoreng, dia harus selalu diaduk biar semua amplang itu bisa terkena panas dari minyak dan bisa mempertahankan kenampakan dan wujud dari si amplang itu agar tetap terus gembung. Biar nanti pada saat proses pemasakannya itu, si amplang bisa masak secara maksimal. Setelah beberapa menit, amplang yang digoreng ini telah mengalami perubahan warna dan bentuk. Jadi di sini kita harus selalu mempertahankan panas dari minyak dan memperhatikan api. Nah, seperti yang pada video ini kita melihat si amplang ini sudah mulai berubah warna menjadi kuning keemasan, dan mungkin sekitar beberapa waktu lagi amplang ini sudah siap untuk kita angkat. Pada saat ini amplang sudah berwarna kuning keemasan, yang tandanya amplang sudah siap untuk diangkat. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk kita mengetahui bahwa amplang itu sudah bisa diangkat, kita bisa mengambil salah satu amplang, kemudian kita belah dan kita lihat di bagian isi dalamnya. Nah, apabila di dalamnya sudah padat seperti ini, tidak terlalu berpori-pori atau kopong, itu tandanya bahwa si amplang sudah siap untuk diangkat dan tidak ada lagi sisa-sisa amplang yang bagian atas yang tidak terkena minyak itu kempes. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri bahwasannya amplang ini sudah siap untuk diangkat dari penggorengan. Setelah amplang kita angkat, kemudian kita tiriskan dan kita dinginkan. Nah, setelah dingin, amplang ikan siap dikemas. Nah, di sini kebetulan kelompok Poklasar Puspa Bahari ini mengemas produk kerupuk ikan amplang tenggiri ini itu dengan menggunakan kemasan standing pouch, dengan masing-masing kemasan itu seberat sekitar 80 gram per kemasannya. Jadi
standing postnya ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan berat dari si standing post. Kemudian kita masukkan amplang dan kita timbang sesuai dengan berat bersih dari si amplang tersebut sebanyak 80 gram. Nah, setelah produknya dikemas, kemudian kita akan melakukan proses pelabelan sesuai dengan identitas dari produk, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan proses penjualan. Demikian proses pengolahan keropok amplang dari ikan tenggiri dari kelompok Puspa Bahari.